Alhamdulillah, alhamdulillahil wahidil qahhar, ar-rahimil ghaffar. Ahmaduhu ta'ala ala fadlihil midrar, wa ashkuruhu ala ni'amihil ghizar, wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, al-azizul jabbar. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh al-mustafa al-mukhtar. Sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi tayyibin al-athhar wa ikhwanihi al-abrar wa ashabuhu al-akhyar wa man tabi'ahum bi ihsanin ma tu'aqibul laila wan nahar. Amma ba'du. Faya ayyuhal muslimun, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Faqad qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Ma'asyiral muslimin, sidang jamaah Jumat rahimani wa rahimakumullah. Sudah menjadi kewajiban bagi seorang muslim untuk senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang masih diterima sampai detik ini. Baik itu kenikmatan yang disadari maupun yang tidak kita sadari. Sebab kebanyakan manusia lalai atas nikmat yang ia dapatkan, sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ni'matani maghbunun fihima katsirun minan nas, as-sihhah wal faragh. Ada dua nikmat yang kebanyakan manusia lalai terhadap keduanya, yaitu nikmat sehat dan waktu luang. Hadis riwayat Bukhari. Terlebih kita bersyukur atas nikmat yang paling agung, yaitu nikmat iman dan Islam. Jika kesehatan dan waktu luang itu Allah juga berikan kepada semua orang, sedangkan nikmat Islam ini Allah hanya hadiahkan kepada orang-orang pilihannya. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada uswatun hasanah, kepada junjungan kita, kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan semoga juga tersampaikan kepada para sahabat beliau, kepada tabi'in, tabi'ut tabi'in, serta orang-orang yang istiqomah hingga akhir zaman nanti. Semoga kita semua termasuk umatnya yang mendapat syafaat beliau pada hari ketika tidak ada syafaat melainkan atas izinnya. Selanjutnya, khatib mewasiatkan kepada diri pribadi secara khusus dan umumnya kepada seluruh jamaah untuk senantiasa meningkatkan keimanan dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebab takwa adalah sebaik-baik bekal untuk menghadap Sang Pencipta. Wa tazawwadu fa inna khairaz zadit taqwa. Dan berbekallah kalian semua, karena sebaik-baik bekal adalah takwa. Seperti yang kita ketahui bahwa salat merupakan kewajiban bagi setiap muslim
sekaligus sebagai kebutuhan ruhani seorang muslim. Dalam banyak penjelasan, salat merupakan bentuk komunikasi efektif antara seorang hamba kepada Sang Khalik. Karena itu, salat mempunyai kedudukan yang teramat penting dalam kehidupan seorang muslim. Dalam sebuah riwayat, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ra'sul amril Islamu wa amuduhu salatu wa zirwatu sanamihil jihad." Pokok perkara adalah Islam, tiangnya adalah salat, dan puncak perkaranya adalah jihad. Hadis riwayat Tirmizi. Salat adalah tiang agama. Jika seseorang mengerjakan salat dengan baik, maka dia telah menegakkan agamanya. Namun jika dia meninggalkan salat, maka robohlah agamanya. Jamaah Jumat rahimani wa rahimakumullah. Salat memiliki kedudukan yang sangat penting. Di antara kedudukannya itu adalah salat menjadi sebuah pembeda antara orang yang syirik, orang kafir, dan orang yang beriman. Salat merupakan manifestasi ketundukan seorang hamba yang beriman. Dalam sebuah hadis, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menegaskan bahwa salat menjadi pembeda antara seorang muslim dengan orang yang syirik, orang yang kafir. Bainar rajuli wa bainas syirki wal kufri tarkas shalah. Pembeda antara seorang muslim dengan syirik dan kafir adalah meninggalkan salatnya. Hadis riwayat Muslim. Kemudian kedudukan yang kedua, yaitu salat menjadi barometer amal penentu keselamatan di akhirat kelak. Sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Inna awwala ma yuhasabu bihil abdu yaumal qiyamah min amalihi salatuh, fa in saluhat faqad aflaha wa anjah, wa in fasadat faqad khaba wa khasir. Fa in intaqasa min faridatihi syai'un qala Rabbu azza wa jalla unzuru hal li abdi min tatawwi' fayukammalu minha man taqasa minal faridah summa takunu sairu a'malihi ala hadha." Sesungguhnya amal yang pertama kali dihisab pada seorang hamba pada hari kiamat adalah salatnya. Maka jika salatnya baik, sungguh ia telah beruntung dan berhasil. Dan jika salatnya rusak, sungguh ia telah gagal dan rugi. Jika berkurang sedikit dari salat wajibnya, maka Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Lihatlah, apakah hambaku memiliki salat sunnah, maka disempurnakanlah apa yang kurang dari salat wajibnya. Kemudian begitu pula dengan seluruh amalnya." Hadis riwayat Tirmizi dan An-Nasa'i. Kemudian kedudukan salat yang ketiga, yaitu salat akan menjauhkan seseorang dari perbuatan keji dan mungkar. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala di dalam Quran surah Al-Ankabut ayat ke-45. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Itlu ma uhiya ilaika minal kitabi wa aqimis shalah. Innas salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Waladzikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un. Bacalah apa yang telah diwahyukan kepadamu, yaitu Alkitab,
Al-Quran dan dirikanlah solat. Sesungguhnya solat itu mencegah dari perbuatan-perbuatan keji dan mungkar. Dan sesungguhnya mengingat Allah dengan solat adalah lebih besar keutamaannya daripada ibadah-ibadah yang lainnya. Dan Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan. Sidang jamaah Jumat rahimani wa rahimakumullah. Dari beberapa penjelasan tersebut dapat kita simpulkan bahwa kedudukan ibadah solat bagi seorang mukmin sangatlah penting dan fundamental. Maka sudah sewajarnya seorang mukmin bersungguh-sungguh dan serius dalam memperbaiki kualitas solatnya. Dan menjadi pokok bahasan yang paling penting terkait kualitas solat adalah bagaimana dapat melaksanakannya dengan khusyuk. Allah berfirman di dalam Quran surah Al-Mu'minun ayat 1 sampai dengan 2. Bismillahirrahmanirrahim. Qad aflahal mu'minun allazina hum fi salatihim khashi'un. Sesungguhnya beruntunglah orang-orang yang beriman, yaitu orang-orang yang khusyuk dalam melaksanakan solatnya. Ayat ini menjelaskan kepada kita bahwa orang-orang yang beriman adalah orang yang beruntung. Dan Allah menegaskan bahwa mereka adalah orang-orang yang khusyuk dalam solatnya. Seperti yang telah kita ketahui, kata khusyuk secara bahasa berarti tenang dan tunduk. Untuk menunjang kekhusyukan solat, di samping kita dapat meminimalisir faktor-faktor eksternal yang dapat mengganggu kita saat sedang melaksanakan solat. Tetapi yang paling penting adalah bagaimana kita mengkondisikan hati kita. Khusyuk dalam solat berarti hadirnya hati ketika menghadap Allah, serta tenangnya anggota badan, tenangnya perkataan, dan tenangnya perbuatan kita saat melaksanakan solat. Hal yang demikian itu dihadirkan sejak awal hingga akhir solat, dilandasi kesadaran bahwa solat dilakukan sebagai bentuk pengagungan, sebagai bentuk pendekatan diri, dan sebagai bentuk kita bermunajat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Di dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 45 sampai 46, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "Wasta'inu bis-sabri was-salah wa innaha lakabiratun illa 'alal khashi'in allazina yazunnuna annahum mulaqu rabbihim wa annahum ilaih." Jadikanlah sabar dan salat sebagai penolongmu, dan sesungguhnya yang demikian itu sungguhlah berat, kecuali bagi orang-orang yang khusyuk dalam melaksanakan salatnya, yaitu orang-orang yang meyakini bahwa mereka akan menemui Tuhannya dan bahwa mereka akan kembali kepada Sang Pencipta. Keyakinan itu bahwa manusia akan bertemu dengan Allah Subhanahu wa ta'ala dan akan kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala akan sangat berperan untuk menghadirkan hati kita selama kita melaksanakan kewajiban kita sebagai seorang muslim, yaitu di dalam melaksanakan solat. Itulah beberapa kedudukan solat yang penting kita ingat sebagai seorang muslim, sehingga ketika kita sedang melaksanakan solat
baik itu salat wajib 5 waktu ataupun salat sunnah, kita harus benar-benar khusyuk dalam melaksanakannya dan harus menghadirkan hati kita ketika melaksanakan salat, sehingga amal perbuatan kita, yaitu salat kita, dapat diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikianlah pembahasan khutbah singkat kita pada hari ini. Semoga bisa menjadi ikhtiar kita untuk memperbaiki kualitas salat kita yang selama ini telah kita kerjakan. Semoga Allah senantiasa membimbing kita ke jalan yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Aqulu qawli hadza astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahillazi anzala ala abdihil kitab wa lam yaj'al lahu 'iwaja. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah al-malikul haqqul mubin wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh al-mab'us rahmatan lil alamin. Amma ba'du, faya ayyuhal ikhwan, usikum wa iyaya bittaqwallah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim ala Muhammadin wa ala alihi wa sairis sahabah wat tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsani ila yaumiddin. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat faya qadiyal hajat. Allahumma inna nas'alukal huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Allahumma aslih lana dinana alladhi huwa ismatu amrina wa aslih lana dunyana allati fiha ma'ashuna wa aslih lana akhiratana allati ilaiha ma'aduna waj'alil hayata ziyadatan lana fi kulli khair waj'alil mauta rahatan lana min kulli syarri. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbi ij'alni muqimas salah wa min zurriyyati Rabbana wa taqabbal du'a. Rabbana ighfirli wa liwalidayya wa lil mu'minina yawma yaqumul hisab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar. Wa la dzikrullahi akbar. Aqimis shalah.